Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini kelas 9? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah di masa pandemi ini. Anak-anak, sekarang kalian waktunya untuk belajar seni budaya kelas 9. Di semester 2 ini, Bu Dinar sudah memberikan pembelajaran di classroom minggu lalu. Kalian Bu Dinar perintahkan untuk membuka buku paket, ya, buku paket seni budaya halaman 153. Coba sekarang kalian buka kembali buku paket halaman 153. Kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab seni grafis. Nah, di dalam bab seni grafis kalian akan dituntut untuk bisa mendefinisikan pengertian seni grafis, mengidentifikasi jenis karya seni grafis, mendefinisikan teknik-teknik seni grafis, dan praktek berkarya seni grafis. Coba kalian sekarang buka halaman 156. Di sana ada pengertian seni grafis. Kalian baca terlebih dahulu. Di sana ada penjelasan tentang pengertian seni grafis, yaitu seni grafis termasuk karya dua dimensi, di mana seni grafis adalah salah satu kesenian yang digunakan untuk mencurahkan ide atau gagasan seorang dengan menggunakan teknik cetak. Kalian juga bisa lihat di sini penjelasannya. Di dalam berkarya seni grafis digunakan beberapa macam media. Contohnya seperti kertas, kayu, akrilik, atau bahkan di atas kain. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita buka halaman 157. Di sana bagian B dijelaskan ada beberapa jenis karya seni grafis dan tekniknya. Di dalam seni grafis ada beberapa jenis dan tekniknya, yaitu yang pertama cetak saring, yang kedua cetak dalam, yang ketiga cetak datar, dan yang keempat adalah cetak saring. Di sini dijelaskan bahwa cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Contoh dari cetak tinggi adalah salah satunya stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Mengapa disebut cetak tinggi? Karena kita di dalam seni grafis menggunakan cetak tinggi akan memanfaatkan bagian atau permukaan atau bentuk yang lebih tinggi. Dan bagian yang paling tinggi dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. Jadi kalian tahu stempel, kalian sudah pernah menggunakan stempel kan? Nah, itu termasuk cetak tinggi karena di bagian stempel, misalkan stempel sekolah SMP 4, di situ sudah pasti ada bagian permukaan yang lebih menonjol atau yang lebih tinggi. Nah, itu yang akan diberi tinta dan akan dicetak di kertas. Itu yang dinamakan dengan cetak tinggi. Yang kedua adalah cetak dalam atau intaglio print. Di halaman 158 ada penjelasannya, kalian bisa baca. Di sana penjelasannya adalah cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Yang ketiga adalah cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Berikut adalah contoh dari cetak dalam. Yang keempat adalah teknik cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Contoh dari cetak saring ini salah satunya adalah sablon. Kalian tahu kalau baju menggunakan
cetakan sablon. Apakah kalian pernah tahu teknik sablon? Nah, teknik sablon itu termasuk dalam cetak saring. Seperti ini contohnya. Di dalam teknik cetak saring, yaitu sablon, biasanya menggunakan media kain dan menggunakan alat-alat yang dinamakan dengan screen atau layar dan scroll atau alat untuk meratakan warna. Seperti ini contoh alat-alatnya. Sekarang kita buka halaman 159. Di sana ada bagian C, yaitu berkarya seni grafis. Di sini kalian dituntut untuk bisa mempraktekkan berbagai macam teknik seni grafis, yaitu teknik cetak. Ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Sekarang kita buka halaman 161. Di sana ada teknik atau cara-cara mempraktekkan cetak saring. Di sini ada penjelasannya, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan, dan juga proses pembuatannya. Di halaman 162 ada bagian B, proses pembuatan klise atau film negatif. Di sana ada urutan cara-cara membuat klise. Yang pertama langsung pada screen, yang kedua negatif film. Sekarang kita buka halaman 163. Di sana ada bagian C, yaitu proses afdruk pengekposan, yaitu proses memindahkan gambar berupa selembaran kertas yang akan menjadi model atau desain ke screen dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Jadi ini proses afdruk itu adalah proses membuat seni grafis cetak saring yang berupa sablon. Nah, ada beberapa tahapan untuk membuat cetak tinggi, seni grafis dengan cetak saring, yaitu dengan cara menyablon. Nah, anak-anak, kita sekarang waktunya untuk merangkum pembelajaran hari ini, yaitu bab 9 seni grafis. Tadi Bu Dinar sudah jelaskan, seni grafis termasuk hasil karya seni rupa berapa dimensi? Ya, 2 dimensi. Kenapa seni grafis dikatakan 2 dimensi? Karena apa? Ya, karena seni grafis terdapat 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi termasuk dalam seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk pengertian seni grafis tadi seperti apa? Ya, seni grafis adalah bentuk atau contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan teknik cetak atau menduplikasikan hasil karyanya. Bu Dinar tadi juga menjelaskan beberapa jenis dan teknik dalam seni grafis. Ada berapa macam jenisnya tadi? Ya, ada 4. Apa saja? Cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan juga cetak saring. Diingat-ingat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita praktek membuat seni grafis, Bu Dinar ingin memberi kalian tugas untuk nilai pengetahuan kalian. Tugas yang pertama adalah kalian silahkan buka buku paket halaman 164. Di sana ada beberapa soal, ada 4 soal. Ya, soal yang pertama adalah menjelaskan tentang seni grafis. Kalian sudah tahu tadi apa pengertian dari seni grafis? Kalian jawab. Yang nomor 2,
menyebutkan 2 contoh hasil cetak tinggi. Yang ketiga, menyebutkan 3 bahan cetak tinggi apa saja bahan-bahannya. Nomor 4, kalian diminta untuk menyebutkan nama-nama alat tersebut dan jelaskan fungsinya masing-masing. Tugas ini kalian kerjakan di buku tugas, jangan lupa soalnya juga ditulis. Kemudian kalian foto seperti biasa, tugasnya Bu Dinar kan seperti itu. Difoto kemudian dikirim ke classroom. Itu jadi nilai tugas kalian yang pertama di semester 2 ini. Ya anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian mengerti dan paham apa yang telah dijelaskan oleh Bu Dinar tadi. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui classroom. Jangan terlambat mengerjakan tugas sama seperti semester 1 kemarin. Bu Dinar tidak mau ada anak-anak yang masih terlambat untuk mengerjakan tugas karena kalian sudah tahu sendiri beberapa siswa kemarin ada yang masih terlambat mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, PTS dan PAS. Jadi siswa yang terlambat tersebut harus ke sekolah, harus bolak-balik mencari gurunya. Nah seperti itu. Jadi Bu Dinar tidak mau lagi ada yang masih terlambat mengerjakan tugas. Ingat kalian sudah kelas 9 semester 2. Jadi di semester 2 ini kalian hanya punya kesempatan 3 bulan saja belajar di sekolah ini. Setelah itu kalian akan melaksanakan tryout, ujian praktek dan ujian akhir sekolah. Bu Dinar harap kalian terus semangat belajar di rumah walaupun masih ada pandemi COVID ini masih ada. Bu Dinar harap kalian tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.